완장 차면 뭐 내가 막 Kalau kan 해야 되는 kalau 거지. pakai ban karetnya kenapa? Kelihatan kayak star gitu. Kamu coba ngomong. 너 나가서 뭐 Ngapain 했어? aja coba di babak pertama? Perbaiki lagi. Kebetulan kalian di latihan, 내가 얘기하잖아. 축구는 tampaknya 기본이 beda sekali. Masalah kita, bola ada di sini. Ya, itu merupakan kemarahan dari Coach Sintayong kepada pemain timnas Indonesia U20 secara khusus kepada Barnabas Sobor terkait tentang penampilan Barnabas Sobor di pertemuan kedua di saat timnas Indonesia U20 menghadapi Moldova U20, teman-teman. Nah, di pertandingan tersebut Barnabas Sobor dipertanyakan gaya permainannya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pertandingan tersebut, memang Barnabas Sobor beberapa kali melakukan kesalahan, khususnya dari sesi membangun serangan dari bawah, build up yang ingin dimainkan oleh Coach Sintayong dengan 1-2 sentuhan, teman-teman. Apa yang terjadi kepada Barnabas Sobor ini, teman-teman, pada saat timnas Indonesia U20 menghadapi Moldova U20, teman-teman, itu sudah masuk di catatan aku, teman-teman. Jadi di handphone pada saat aku menonton pertandingan timnas Indonesia menghadapi Moldova, ada catatan-catatan kecil yang aku buat terkait tentang penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi Moldova dari sisi permainan. Nah, ini aku buka catatannya biar jelas ya, teman-teman, ya, biar nggak dikira hoax dibuat-buat. Ini dia, kelihatan nggak? Nah, nanti aku screenshot ya. Nah, di situ merupakan catatan aku di jam 20.59 atau jam 9 malam kurang 1 menit pada tanggal 4 November 2020. Ini biar kelihatan nggak? Kelihatan? Jelas ya teman-teman. Jelas itu dia, jelas. Jadi nggak ada hoax, nggak ada dibuat-buat ya, teman-teman. Terkait tentang penampilan Barnabas Sobor itu merupakan ya salah satu yang aku catat di catatan pribadi aku terkait tentang permainan timnas Indonesia. Nah, coba teman-teman tonton sekali lagi permainan Barnabas Sobor ketika Indonesia U20 menghadapi Moldova U20. Di sisi lain, teman-teman, aku pun mengerti bukan hanya Barnabas Sobor, tetapi pemain-pemain lain, teman-teman. Mengapa? Ya, akan berbeda ketika kita memainkan pemain yang jarang ataupun tidak banyak mendapatkan menit bermain, baik itu di timnas Indonesia ataupun di garis bawahi di tim yang diperkuat oleh pemain tersebut. Coba bandingkan pemain-pemain timnas Indonesia U20 yang memang pada saat di level klub banyak diberi menit bermain, kemudian masuk di timnas Indonesia U20, dapat lagi menit bermain dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Contoh, Janadin Faris, kemudian Marcelino Ferdinand, dan sebagainya, teman-teman. Hal-hal seperti ini memang serba sulit. Namun demikian, Coach Sintayong memberikan langsung suntikan semangat kepada Barnabas Sobor, kepada pemain-pemain timnas Indonesia lainnya, teman-teman. Itu merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan lagi kepercayaan diri pemain-pemain timnas Indonesia, khususnya pada saat memegang bola, menguasai bola, teman-teman. Inilah dia ya, ketika pemain tersebut, kembali kita ke menit bermain, ketika pemain tersebut tidak memiliki banyak menit bermain, ya akan tidak begitu bagus dari sisi touch, sentuhan, teman-teman. Ketika pemain tersebut banyak menit bermain, dari sisi touch, sentuhan, itu akan jelas sangat berbeda. Dan itu juga ya menjadi salah satu hal yang perlu kita cermati lebih jauh, teman-teman, karena ini nggak bisa menjadi sepele. Kenapa? Karena dalam waktu dekat kita akan mengikuti event-event yang tentunya itu sangat krusial. Apa yang terjadi di pertandingan ini, uji coba, untungnya uji coba, teman-teman, menjadi hal yang penting bagi Coach Sintayong untuk mengevaluasi apa yang terjadi. Di sisi lain, teman-teman, aku respect banget dengan apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Kelihatan kayak bintang gitu ya, karena jadi kapten. Nah, itu asli, itu kena tuh ke pemain tersebut, teman-teman, khususnya di momen ini Barnabas Sobor yang dijadikan kapten oleh Coach Sintayong. Artinya apa? Ketika Coach Sintayong memberikan kepercayaan kepada Barnabas Sobor untuk menjadi kapten, kan pasti ada yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Salah satu terkait tentang kualitas permainan, dan itu tidak diberi kepercayaan balik ya oleh Barnabas Sobor kepada timnas Indonesia U20 atau secara khusus kepada Coach Sintayong. Itu poin pertama, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, secara telak disampaikan oleh Coach Sintayong, karakter dari pemain timnas Indonesia kita saat latihan bertanding, teman-teman. Ini udah berkali-kali aku sampaikan. Apa itu?
terkait tentang apa yang disampaikan Evan Dimas. Ini kembali ke mental plus menit bermain. Aku yakin itu sangat mempengaruhi teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Evan Dimas? Pemain kita itu ketika menghadapi tim superior under pressure. Jadi ketika sudah merasa tertekan teman-teman sulit mengembangkan permainannya. Apalagi pemain-pemain tersebut nggak memiliki menit banyak bermain. Semakin complicated. Ketika itu semakin complicated, potensi dari pemain tersebut akhirnya tidak bisa keluar begitu optimal teman-teman. Nah, hal ini harusnya memang tidak terjadi ya teman-teman. Tapi poinnya ketika kita bicara tentang uji coba friendly match teman-teman seperti menghadapi Turki, Moldova 2 kali, ini harus menjadi titik poin bagi pemain-pemain timnas Indonesia bahwa permainan yang sesungguhnya itu di pertandingan, bukan di latihan. Itu digaris bawahi teman-teman. Jangan bagus di latihan, tapi buruk ketika bermain di pertandingan yang asli teman-teman. Kadang ada juga ketika pemain tersebut buruk di latihan, ataupun nggak begitu ya mencuri perhatian dalam tanda petik di latihan, kemudian ketika tiba-tiba diberi kesempatan mencuri perhatian, itu banyak banget kejadian-kejadian teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini itu harus menjadi titik poin yang penting bagi pemain timnas Indonesia U20 kita. Dan yang terakhir, ini masalah klasik, masalah yang dari tahun kita tarik aja ya teman-teman, 20 tahun ke belakang, ini aja problemnya, masalah passing. Ini nggak usah kita terlalu panjang membahasnya teman-teman. Yang dari dulu memang menjadi problem kita, yang memang harus diperbaiki sejak usia dini. Ketika pemain-pemain tersebut sudah masuk ke level timnas senior ataupun level-level usia emasnya teman-teman, oke, pelatih ingin memperbaiki teknik dasarnya, tapi itu tidak akan banyak berubah. Berbeda ketika pemain tersebut sejak usia dini diberi pelatihan-pelatihan tentang teknik dasar yang benar, passing, kontrol, dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian itu ditanamkan pelan-pelan, itu akan bisa dicerna oleh pemain tersebut seiring berjalannya waktu pada saat pemain tersebut masuk, baik itu di kelompok usia dan pada akhirnya di kelompok di timnas senior teman-teman. Hal ini menjadi hal yang seperti template kalau kita bahas teman-teman, nggak ada habis-habisnya terkait tentang passing, tetapi itu menjadi faktanya yang tidak bisa kita singkirkan. Passing. Ini pun faktor yang sangat krusial tentunya dari kompetisi teman-teman. Kalau kita melihat tim-tim dari kompetisi kita cenderung bermain bola-bola pendek, itu akan sangat mempengaruhi pemain-pemain tersebut ketika masuk ke timnas Indonesia. Berbeda ketika pendekatan bermain dengan klub, direct, long pass teman-teman, masuk ke timnas, dari sisi ide pendekatan pun tentunya itu akan perlu adaptasi lagi dengan apa yang akan dilakukan, karena dari ide dasar beda di level klub sama level timnas. Nah, hal seperti inilah perlunya sinkronisasi antara pelatih timnas Indonesia dengan pelatih klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu udah disampaikan oleh Direktur Teknik ya PSSI teman-teman, Coach Indra Safri, bahwa nanti akan diundang pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 Indonesia untuk mensinkronkan apa yang dituangkan oleh PSSI dalam sepak bola Indonesia agar jelas teman-teman ujungnya. Jadi nggak beda pemahaman antara satu orang, satu klub, dan seterusnya untuk mengembangkan sepak bola terus lebih maju di Indonesia teman-teman. Ada salah satu buku yang aku baca tentang sepak bola teman-teman, mancanegara, terkait tentang sejak kapan pemain-pemain tersebut ditanamkan taktik, pure taktik teman-teman. Nah, kalau Ajax Amsterdam itu sejak umur 12 tahun teman-teman, pembelajaran terkait tentang taktikal itu udah ditanamkan kepada pemain-pemainnya. 12 tahun, taktik sudah dipahami pemain-pemain tersebut. Arsenal 14 tahun, Barcelona ada yang umur 8 tahun, itu secara individual taktik, tetapi umur 12 tahun udah berdasarkan tim,
udah kolektif. Kemudian Bayern Munich sejak 11 tahun, Inter Milan hampir sama seperti Barcelona, kemudian Dinamo Zagreb 13 tahun, Standard Liège 14, Sporting Lisbon 12 tahun, dan banyak lagi teman-teman. Hal-hal seperti ini memang terlihat sepele, tetapi teman-teman kalau itu dari sejak usia dini ditempa, ditanam, itu kita petiknya itu akan lebih enak daripada baru kita ajari di usia 18, 19, 20, 25, dan sebagainya. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman. Ini adalah dia pentingnya atmosfer sepak bola yang bagus di Indonesia untuk menunjang segala lini. Bye.